semoga kita memberikan doa yang terbaik kepada beliau. Memang betul apa yang beliau sampaikan, bahwasanya putra-putra saya kalau datang ke masjid ini selalu kalau melihat Pak Haiban itu langsung berteriak Pak D gitu. Harusnya bukan Pak D, Mbah Kakung gitu. Dan harusnya itu yang benar. Tapi saya senang sekali bahwasanya Masjid Al-Falah akhirnya meraih satu hadiah dan penghargaan dari manusia, walaupun yang paling penting penghargaan dari Allah semata. Masjid ramah anak ini membuktikan kepada kita bahwasanya masjid itu merupakan pinjaman dari anak cucu kita, Pak. Dan masjid ini harus kita kembalikan kepada anak cucu kita dengan cara yang terbaik. Itulah yang menjadikan kita harus paham, kita harus mengubah setiap masalah menjadi solusi yang kita berikan kepada umat. Dan tentunya masjid ini harus menjadi rahilah, yaitu masjid yang mampu membawa dan menyelesaikan setiap beban yang dirasakan oleh setiap umat dalam segala lapisannya. Dan semoga masjid ini menjadikan anak-anak terasa nyaman di tempat ini. Dan kita berharap semoga ke depannya bukan hanya orang tua, bukan hanya anak-anak, tetapi anak muda pun mereka nyaman datang ke sini. Saya mengharapkan mungkin satu waktu ada tempat-tempat yang membuat anak-anak nyaman di sini, wifi-nya mungkin ditambahkan, setiap orang bisa datang ke sini, sehingga ketika kita memberikan kenyamanan, maka akhirnya ketika masjid itu terasa rumah, maka anak-anak muda apapun masalahnya, mereka tahu jalan pulang mereka, dan jalan pulang mereka itu dua. Kalau mereka kecewa di dalam rumah mereka, maka mereka bisa datang ke masjid. Inilah yang sering kita lupakan. Kadang kita diberikan amanah untuk memakmurkan masjid, tapi terkadang yang kita pikirkan adalah program-program individual yang kita pikirkan. Tapi terkadang kita lupa bagaimana bisa memberikan kenyamanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Masjid itu bukan tempat kembalinya orang yang solih, tapi masjid itu justru menjadi tempat kembalinya orang yang salah. Kalau kita solih tidak butuh masjid, karena sesungguhnya karena kita banyak kekurangan, kita banyak kesalahan, kita datang ke masjid supaya kita bisa membersihkan diri. Di tempat inilah si solih dan si salah bertemu dan berjumpa. Di tempat inilah dakwah itu dirangkai supaya orang yang salah bisa menjadi solih. Di tempat inilah dakwah itu dirangkai supaya orang yang cinta sama riba benci sama riba, orang yang cinta kepada zina benci kepada zina, dan orang yang melakukan kedzaliman mereka berhenti dari kedzaliman itu. Itulah fungsinya masjid. Dan inilah yang menjadi harapan kita, bahwasanya masjid itu menjadi mercusuar ilmu dan menjadi mercusuar persaudaraan. Saya terus berdoa semoga Masjid Al-Falah ini salah satu masjid yang terus tidak pernah bosan untuk menggaungkan rumah persaudaraan bagi setiap kaum muslimin. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Kalau masjidnya tidak ada pengurus yang saling bertikai, tidak ada pengurus yang saling bermusuhan, anak-anak itu pasti nyaman berada di masjid. Tapi kalau anak-anak terlalu banyak melihat pertikaian, banyak melihat permusuhan, dia tidak akan nyaman. Apapun yang berbau agama, kalau di dalam agama itu banyak pertikaian, pasti dia akan menyepi, pasti dia akan menepi, dan dia tidak akan butuh dengan materi agama, karena terlalu banyak keberisikan dan kegaduhan yang ditimbulkan. Sudahlah, gak usah banyak bertengkar sesama umatnya Nabi Muhammad. Jangan jadikan hadis Bukhari untuk memisahkan umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Muhammad yang lain. Jangan menggunakan hadis Bukhari untuk memisahkan Nabi Muhammad dari umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan memisahkan antara kita dengan Nabi Muhammad, walaupun terkadang kita berbeda ijtihadnya dalam satu dua perkara yang kita jumpai. Mungkin ada tetangga kita terkadang satu pendapat fikihnya salah, mungkin satu pendapat fikihnya salah, tapi bisa jadi ada 999 pendapat dan amal yang dia lakukan yang tidak kelihatan oleh mata kita, yang menjadikan Allah menerima amalnya, walaupun ada satu pendapat fikih yang kita tidak sama dengan dirinya. Itu bisa jadi dia salah, tapi kita tidak tahu 999 amal yang dia kerjakan di belakang mata kita. Sudahi narasi gampang mengkafirkan, sudahi narasi gampang untuk menyesatkan, sudahi narasi pertikaian. Tidak ada yang bertepuk tangan kecuali adalah setan. Dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan
malam kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Keluarga besar Masjid Al-Falah dan kepada seluruh jamaah hadirin, bapak-bapak dan ibu yang semoga senantiasa kita mendapatkan pertolongan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang paling penting di dalam perjalanan kehidupan kita kecuali adalah pertolongan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan tegak kaki kita berdiri dan tidak akan lurus iman yang kita miliki sampai kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidaklah kita melakukan ketaatan, tidaklah pula kita melakukan ibadah supaya memantaskan kita, supaya kita mendapatkan pertolongan di dalam perjalanan hidup kita. Hidup ini tidak selamanya flat dan hidup ini tidak selamanya jalan lurus. Kita terkadang pasti akan menemukan perpisahan dan pastinya kita menemukan kesulitan dan pasti kita merasakan kesedihan dan pasti kita juga merasakan pahitnya perpisahan. Maka tidak ada yang kita butuhkan di dalam perjalanan hidup kita kecuali adalah pertolongan dari Allah. Yang membedakan antara kita dengan para nabi itu banyak, tapi salah satu di antara pembeda antara kita dengan para nabi adalah para nabi mendapatkan pertolongan Allah yang lebih besar daripada setiap ujian yang mereka hadapi dan mereka jumpai. Bukan ujiannya yang kita risaukan, tetapi yang kita risaukan sebesar apa pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya terkadang ujian itu Allah berikan untuk mendidik kita supaya kita lebih kuat, tetapi Allah memberikan pertolongan yang lebih besar di dalam perjalanan hidup kita. Pertolongan itulah yang menjadikan lautan bisa menjadi daratan. Pertolongan Allah itulah yang menjadikan pisau lalu berganti menjadi domba. Dan pertolongan itu pula yang menjadikan Ibunda Maryam di tengah penatnya dan beratnya ketika beliau mengandung seorang diri mampu melahirkan dengan selamat dan tidak terjadi pendarahan. Itu menunjukkan kepada kita persis dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, tidak ada yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita kecuali adalah pertolongan. Itulah yang menjadikan kita memahami ada satu ayat yang kita lazimi dan kita baca 17 kali minimal di dalam keseharian kita. Ayat itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kita menyembah dan kepadamu kita meminta pertolongan. Karena pertolongan ketika telah hadir pada kehidupan kita, seberat apapun ujian, maka sesungguhnya pertolongan Allah itu memberikan energi dan memberikan petunjuk di dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan. Berapa banyak orang yang diuji hatinya lapang, tapi berapa banyak orang yang tidak diuji hatinya sempit. Berapa banyak orang yang mendapatkan fitnah dan mendapatkan cobaan yang berat tetapi jiwanya terasa kuat. Tapi berapa banyak orang yang jarang diuji tetapi jiwanya itu rapuh. Inilah yang menjadikan kita mengerti, semoga setiap apapun yang kita lakukan tidak pernah lepas supaya Allah memantaskan kita mendapatkan pertolongan. Apapun ketaatan yang kita lakukan, Pak, ketaatan itu akan memberikan hasil terbaik di dalam kehidupan kita supaya turun pertolongan Allah sebagaimana turunnya air hujan ketika membasahi bumi. Ketaatan itu memantaskan kita mendapatkan pertolongan. Pertolongan itu tidak selalu kaya, pertolongan itu tidak selalu material. Pertolongan itu sesuatu yang terkadang tidak kelihatan oleh kasat mata tetapi memberikan energi dalam kehidupan kita. Pertolongan itu datang dengan ketaatan dan kejujuran kita kepada Allah. Ada sebuah hadis yang bagus banget. Ada seorang sahabat. Sahabat itu digigit kalajengking. Maka pada satu pagi beliau menceritakan dan mengeluhkan apa yang menimpa kepadanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ladogotni al-aqrab ya Rasulullah. Saya disengat kalajengking ya Rasulullah. Maka respon Nabi dan jawaban Nabi sederhana tetapi memberikan sebuah message yang sangat kuat, powerful. Beliau mengatakan laula an taqula a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq ma ladaqatka al-aqrab. Kalau tadi sore kamu mengucapkan dzikir a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau kamu mengucapkan dzikir itu, ya Allah aku berlindung kepada kalimatmu yang sempurna dari setiap keburukan makhluk yang tercipta, pasti
kalajengking itu tidak akan menggigitmu. Pasti kalajengking, ular, apapun yang berbisa tidak akan menyengatmu. Hadis itu ada di dalam Riyadhus Shalihin, memberikan kepada kita sebuah pesan yang sangat kuat. Kita ini butuh pertolongan Allah, tapi pertolongan Allah itu tidak bisa kita dapatkan secara laduni. Pertolongan Allah itu tidak bisa kita dapatkan secara tiba-tiba, tanpa effort yang kita berikan. Jujurlah kepada Allah di dalam ketaatan, jujurlah kepada Allah dalam ibadah, jujurlah kepada Allah dalam setiap ilmu yang kita kaji dan kita pelajari. Kejujuran kita kepadanya, itulah yang mendekatkan kita kepada pertolongan Allah. Karena sesungguhnya ketika sudah ditolong oleh Allah, maka sesungguhnya tidak ada masalah apapun yang kita hadapi kecuali dengan ridho dalam setiap perkara yang kita jumpai. Dan Allah menguatkan kita dengan cara yang unik dan paling istimewa dalam kehidupan manusia. Lihat bagaimana caranya Allah ketika menguatkan orang Palestina. Caranya Allah itu tidak pernah bisa kita tebak bagaimana alurnya ketika datang. Tiba-tiba masyarakat yang bisa jadi jumlah pondoknya lebih sedikit daripada jumlah pondok di Indonesia, dan bisa jadi mungkin kaum musliminnya lebih banyak kita dibandingkan mereka, tapi mereka adalah orang yang mampu untuk tetap bergembira di bawah hujan badai yang menerpa mereka. Hidup itu bukan kita menjauh dari badai, tapi hidup itu adalah bagaimana kita bisa menerima ridho ketika badai itu datang, persis sebagaimana yang dicontohkan terbaik oleh saudara kita di Palestina. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalaulah ucapan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq menghindarkan Bapak dari cobaan, menghindarkan Bapak dari ujian, menghindarkan Bapak dari berbagai macam kesulitan, maka sesungguhnya ketaatan-ketaatan yang lebih besar daripada dzikir itu sejatinya adalah memberikan kepada kita pertolongan. Ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu lapangmu, Allah pasti akan menemanimu dan membantumu di waktu sempitmu. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa menata kesyukuran kita kepada Allah. Tentunya syukur itu kita harus paham Bapak dan Ibu, syukur itu sesuatu yang sangat berat. Syukur itu sifatnya long term, sabar itu sifatnya short term. Kalau kita sabar itu biasanya ketika kita berpisah, ketika sulit, ketika sakit, dan ketika kita merasakan kesedihan. Tapi sesungguhnya sabar itu short term, karena biasanya kita berikan hanya pada saat ketika kita mendapatkan kesulitan. Syukur itu long term, karena kita harus memberikan kesyukuran itu setiap waktu, padahal kenikmatan yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita sering ingat berapa kali kita masuk rumah sakit, tapi kita tidak pernah ingat berapa kali kita menarik nafas? Ya, manusia itu ingatnya ujian, tetapi lupa dengan besarnya kenikmatan. Syukur itu menjadikan kita bisa memahami betul bahwasanya syukur itu berat, dan kita tidak bisa bersyukur kecuali dengan panduan ilmu yang membimbing kita. Wa kaifa tasfiru ma lam tuhit bihi khubra. Nabi Khidir pernah mengingatkan Nabi Musa, gimana kamu bersabar atas sesuatu yang kamu tidak ketahui ilmunya? Sebagaimana sabar itu harus ada ilmunya, syukur pun ada ilmunya. Syukur, dan kita bersyukur bukan hanya ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, bersyukur pula ketika kita mendapatkan rezeki yang sedang dikurangi takarannya oleh Allah. Bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan yang banyak, itu adalah keistimewaan, itu adalah kebaikan. Tapi bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan yang sedikit, itu kemuliaan. Makanya Ali bin Abi Thalib, beliau ketika dikatakan takwa, maka beliau berkata takwa itu asyukuru bil qalil. Maka beliau mengatakan sesungguhnya takwa itu apa? Syukur terhadap sedikitnya harta yang Allah berikan kepada kita. Kalau Bapak punya uang 15 miliar, Bapak bersyukur, itu kebaikan, dan itu wajar. 15 miliar Bapak makan martabak sehari 50 kali pun juga nggak akan habis uang 15 miliar. Karena kita bersyukur ketika mendapatkan 15 miliar itu kebaikan, tapi bersyukur ketika sedang dikurangi oleh Allah itu kemuliaan.
Karena tidak ada yang bisa bersyukur pada sesuatu yang sedikit kecuali orang yang mulia ketika dia telah mengenal Allah. Makanya kalau ada orang kaya raya dia bersyukur, sebagian logika kita masih bisa menerima. Tapi kalau ada orang fakir dan mendapatkan cobaan tetapi dia bersyukur, itu adalah jalan kemuliaan. Ustaz, kondisi kita lagi berat, turbulensi ekonomi belum berlalu, 2 tahun, 3 tahun sudah kita lewati dan kondisi ekonomi pun belum merangkak naik. Kalaupun kita mendapati hari ini dengan kondisi yang belum sebagaimana harapan kita, Pak, saya tahu banyak tukang ojek yang terkadang ngelembur sampai jam 1 malam, sampai jam 11 malam, karena memang kondisi itu berat. Banyak sekali pedagang-pedagang di pasar, terutama pasar tradisional sekarang menghadapi sulitnya pergerakan ekonomi ketika melambungnya setiap harga. Tapi bagaimanapun itu terjadi, kita harus ingat kemudahan yang Allah berikan kepada kita sudah jauh lebih banyak. Dan kita harus ingat bagaimanapun terkadang yang sedikit itu bisa memberikan kepada kita kenikmatan. Maaf ya Pak, nikmatnya durian itu bukan karena banyaknya, nikmatnya durian itu karena sedikitnya. Coba kalau Bapak makan durian cuma 1-2, itu terasa nikmat. Kalau Bapak cuma bisa membeli 2 durian, nah saya belum pernah dikasih durian di Al-Falah, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, saya sih orangnya bersyukur. Padahal yang tadi ngomong sebelum saya katanya punya pohon durian, enggak apa-apa, enggak apa-apa, ya Allah saya ridho, ya Allah raditu billahi rabb. Tapi nikmatnya durian itu karena sedikit Pak. Coba kalau Bapak mendapatkan durian itu 2 truk Pak, saya yakin Bapak nggak akan terasa nikmat. Kolesterol mungkin bisa jadi nambah. Itulah kenikmatan. Allah terkadang memberikan kepada kita sesuatu yang Allah kurangi, bukan karena Allah itu tidak mampu, tapi terkadang Allah jadikan kita dikurangi itu supaya terasa nikmat. Makan seroto yang 2 pekan lalu Bapak pada makan dan saya tidak makan, nikmatnya seroto itu pasti pada mangkok yang pertama, bukan pada mangkok yang kedua. Betul atau tidak? Ya, seroto itu nikmatnya dalam 2, lapar dan tidak terlalu banyak nambah. Coba kalau kita makan seroto 3 mangkok, nikmatnya sudah tidak ada. Allah itu jadikan orang beriman. Kenapa ada orang beriman kadang-kadang hartanya tidak banyak? Supaya nikmatnya terasa. Kenapa orang-orang yang tidak beriman tuh hartanya berlimpah-limpah? Karena nikmatnya sudah hilang. Akhirnya mereka bingung. Lihat orang yang berzina di barat, gampangnya mereka berzina ketika kenalan orang di diskotik menjadikan mereka tidak puas dengan definisi zina. Zina 1 orang tidak puas, zina 3 orang, zina 3 orang tidak puas, zina 5 orang bareng-bareng tidak puas juga, zina sama binatang tidak puas juga. Hari ini mereka mulai kebingungan dengan jenis kelaminnya. Allah itu menjadikan terkadang takaran rezeki kita mungkin terhadap turbulensi ekonomi yang sedang kita hadapi bukan karena Allah tidak bisa menolong negara kita tercinta, bisa, gampang bagi Allah nolong, tapi terkadang Allah kurangi itu supaya kita kembali terasa nikmat. Kadang-kadang nasi goreng yang kita makan tidak terasa nikmat sebanding dengan nasi goreng dulu yang kita makan ketika ibu masak lalu membagi 3 kepada anaknya, 1/3 untuk kita, 1/3 untuk bapak, untuk abang kita, 1/3 untuk adik kita. Kadang-kadang nikmatnya nasi goreng itu masih tidak bisa terkalahkan dengan nasi goreng yang kita makan di restoran. Karena apa? Dikurangi bukan Allah tidak mampu, dikurangi karena Allah ingin memberikan makna kepada kita supaya kita bisa menikmati apa yang tidak bisa dinikmatin orang. Saya dulu Pak, ada teman saya belajar di Mauritania, adik kelas saya, dia belajarnya di Mauritania, yaitu daerah Singkit. Singkit itu daerah pencetak para ulama. Nanti kalau Bapak buka YouTube, itu ketik itu Singkit. Di sana Singkit itu Pak, sopir angkot saja hafal 30 juz Pak. Sopir angkot 30 juz. Tidak usah nanya di sini, pasti berbeda. Maka sesungguhnya di daerah Singkit ketika adik kelas saya pulang dan cerita, gimana kamu di Singkit? Masya Allah Ustadz, di sana itu kayak 20 tahun Indonesia yang lalu, 20 tahun Indonesia yang lalu. Tapi mereka tidak punya handphone, tidak ada smartphone gitu.
Lalu saya sempat berpikir, kenapa Allah tidak jadikan Singkit itu semaju Korea? Tapi saya akhirnya ketemu jawabannya ketika membaca tulisannya Imam Ibnu Qayyim. Kadang Allah tidak memberikan kepada seseorang dunia yang terlalu besar supaya dia nikmat menjalani kehidupannya. Di Singkit Pak, nggak ada itu namanya orang mati bunuh diri gara-gara bulian di media sosial. Di Singkit itu anak-anaknya kuat Pak. Di Singkit itu tidak ada anak yang marah-marah gara-gara handphonenya diambil sama orang tuanya. Di Singkit tidak ada seorang anak diculik oleh seseorang yang baru dikenal di media sosial. Kehidupannya ketika saya saksikan video di handphonenya adik kelas saya, kehidupan mereka basic, sederhana sekali, kayak kehidupan kita 20 tahun yang lalu Pak. Tapi di situ ada kenikmatan yang tidak bisa kita beli, walaupun kita hari ini mengaku sebagai orang yang memiliki teknologi mutakhir. Semua itu nikmat itu karena takarannya, bukan karena kadarnya, bukan karena banyaknya, maaf, tapi karena kadarnya. Dan itulah kunci kenapa orang mukmin kadang-kadang hartanya itu tidak dibuat oleh Allah banyak. Mengapa Bapak tidak bisa memiliki 5 miliar pertama walaupun usia Bapak sudah 40 tahun? Mungkin kalau Bapak dapat 5 miliar pertama, mungkin bisa jadi Bapak tidak ngaji. Tapi kadang-kadang akhirnya Allah berikan kepada kita keterbatasan supaya terasa nikmat kehidupan. Semoga yang kaya bertambah bersyukur, semoga yang belum punya pun kita tidak pernah kehilangan rasa kita bersyukur kepada Allah. Dunia itu Pak kayak air Pak. Kalau dunia itu kayak air, kalau satu gelas kita bisa nikmatin, satu toren bisa kita nikmatin untuk mandi, satu bak bisa kita pakai untuk istinja dan cebok. Tapi kalau airnya satu lantai, mau dipakai apa itu air satu lantai Pak? Tidak bisa untuk apa-apa. Inilah yang menjadikan kita paham Allah bisa jadi memberikan kepada kita banyak sekali keinginan kita yang terkabul. Allah bisa menjadikan ekonomi kita melejit Mak, melebihi negara manapun. Tapi terkadang kita harus paham hikmah kenapa Allah berikan kepada kita hartanya dan ekonominya, pergerakannya melambat. Mungkin salah satu hikmahnya supaya terasa kenikmatan, supaya kita berlatih pada sesuatu yang sedikit. Kalau Allah menjadikan Bapak tidak mendapatkan apa yang Bapak mau, karena apa yang kita mau terkadang bisa membawa kepada kita kerusakan. Yang manis belum tentu baik untuk kita ya. Jadi kalau Bapak nanya, kenapa saya belum punya mobil listrik Ustaz? Ya mungkin mobil listrik itu cocok buat orang lain, tetapi tidak cocok untuk Bapak. Sekarang lagi hujan deras Pak di mana-mana, takutnya Bapak kesetrum ya. Jadi tidak usah punya mobil listrik. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita, semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin insyaallah. Kapan durennya? Bapak dan Ibu, kita tentunya paham bahwasannya Allah itu zat yang memudahkan setiap urusan kita, dan Allah tidak pernah menyulitkan urusan kita. Kalau kita paham betul dengan Allah, maka sesungguhnya Allah itu zat yang selalu memudahkan, karena Allah itu memiliki sifat memudahkan dan Allah tidak pernah memiliki sifat menyulitkan. Di dalam surat Al-Baqarah 185 secara jelas Allah memproklamirkan di dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan yang mudah dan Allah tidak pernah menginginkan yang sulit untuk kehidupanmu. Makanya kita lihat betapa Allah itu memudahkan setiap urusan kehidupan kita. Saking sayangnya Allah kepada kita, maka wujud refleksi kecintaan Allah kepada kita, Allah tidak pernah menyulitkan kita. Sholat kita hanya 5 kali dalam satu hari, jumlah yang tentunya tidak sebanding dengan kenikmatan yang kita rasakan. Zakat kita hanya 2,5% Pak, dan bandingkan dengan pajak yang kita bayarkan, 2,5% itu jauh lebih sedikit daripada kewajiban kita membayar pajak. Ketika kita wudhu lalu kita dalam kondisi sakit, maka kita cukup melakukan tayamum.
Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kehidupan ini diatur oleh Allah semudah-mudahnya, dan tidak ada kesulitan yang Allah inginkan di dalam perjalanan hidup kita. Bapak tidak bisa puasa, ada qadha. Bapak ketika memiliki harta belum sampai 1 nisab, tidak ada kewajiban zakat. Semuanya itu menggambarkan kepada kita Allah itu memudahkan kepada kita, dan Allah sejatinya tidak pernah menyulitkan kehidupan kita. Tapi ketika tiba-tiba di dalam kehidupan kita kok ada kesulitan yang hadir di dalam kehidupan kita, maka bisa jadi kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi bukan karena Allah zalim dan jahat kepada kita, tapi bisa jadi ada kesulitan yang kita rasakan di dalam kehidupan itu karena perilaku kedua ulah tangan kita yang menjadikan kesulitan itu datang di dalam perjalanan hidup kita. Kenapa mobil baru terkadang cepat rusak? Bukan karena rusak ketika diproduksi, tapi bisa jadi mobil itu rusak karena ada prosedur pemakai yang tidak sesuai dengan standar pabrik, sehingga mobil itu baru 1 bulan dan 2 bulan memiliki banyak masalah. Bukan produknya yang cacat, tetapi terkadang kesalahan prosedur pemakaian yang dilakukan oleh customer. Itulah pula yang menjadikan kita akhirnya paham, kalaulah kita pada kehidupan kita dimudahkan oleh Allah, yang menyebabkan kesulitan dalam kehidupan kita itu apa, Ustadz? Banyak. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah apapun yang menimpa kepadamu kecuali musibah itu dilakukan oleh kedua tanganmu sendiri, wa ya'fu an katsir. Tetapi sebagian besar dari dosa kita pun sudah dimaafkan oleh Allah. Tapi musibah itu terkadang datang di dalam perjalanan hidup kita karena kita melakukan sebuah dosa yang dilakukan oleh kedua tangan kita sendiri. Dan Bapak tahu kenapa hadirnya musibah dalam kehidupan kita? Para ulama lalu menerangkan, salah satu di antara banyak faktor yang menyebabkan kehidupan kita terasa sial, mendapatkan kemalangan, mendapatkan kesulitan, itu apa? Karena kita tidak betul-betul berdoa kepada Allah. Makanya doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman, dan itulah yang dikatakan oleh Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman, karena bisa jadi musibah menimpa kepada bapak, musibah menimpa kepada ibu, kesulitan menimpa pada kehidupan kita, bukan Allah yang jahat, tapi kita yang tidak maksimal di dalam memanfaatkan senjata yang Allah berikan kepada kita, dan senjata itu bernama doa. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Imam Syafi'i menjadi ulama itu salah satunya karena keberkahan doa. Bapak pernah saya terangkan kan, Imam Syafi'i itu sengaja beliau ketika belajar di kota Mekah, salah satu yang diincar oleh Imam Syafi'i itu apa? Meminum zam-zam langsung di kota Mekah sembari beliau berdoa. Dan beliau berdoa setidaknya 2 permintaan. Ya Allah, jadikanlah aku pemanah dan jadikanlah aku ulama yang menjadi rujukan banyak kaum muslimin. Dan dua-duanya dikabulkan oleh Allah. Imam Syafi'i kalau manah, Pak, 10 panah yang meleset cuma 1, 9 panah tepat pada target. Karena Imam Syafi'i bukan hanya sekedar ulama, beliau pemacu kuda, dan beliau pun seorang pemanah, dan beliau pun menjadi ulama besar yang menjadi rujukan dan menjadi referensi banyak seluruh kaum muslimin di atas muka bumi, tidak lepas dari kekuatan doa. Karena doa itu merupakan kekuatan, dan orang yang tidak berdoa, tidak peduli dengan doa, tidak paham tentang doa, tidak mengerti tentang ilmunya doa, maka sesungguhnya dialah yang menciptakan musibah yang terjadi pada hidupnya ketika mereka tidak berdoa. Ibu yang buruk bukan hanya ibu yang mereka mengucapkan doa yang jelek, tapi ibu yang buruk, kata para ulama,
yaitu adalah seorang ibu yang jarang dan tidak pernah mendoakan anak-anaknya, padahal dia pemegang 3 kali doa yang paling mustajab dibandingkan seorang bapak. Makanya kita nanti boleh bicara sama istri kita, istriku, kamu boleh marah, kamu boleh ngambek, kamu boleh kecewa sama saya, tapi jangan pernah berhenti untuk mendoakan anak-anakku, karena sesungguhnya doanya seorang ibu 3 kali lebih cepat melesat untuk membentuk kebaikan masa depan anak kita dibandingkan doanya kita sebagai seorang bapaknya. Semua itu tentang doa, semua itu berpulang dari doa, dan semuanya itu kembali kepada doa. Makanya Bapak ingatkan kisah dan riwayat yang saya pernah sampaikan, apa yang Allah bekalkan kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam diturunkan dari surga. Karena Nabi Adam itu diturunkan dari surga. Muhammad bin Sirin itu mengatakan sama-sama dikeluarkan, iblis dikeluarkan dari surga, Adam dikeluarkan dari surga, tapi karena iblis tidak mengaku salah dan Adam mengaku salah dan menyesal betul terhadap kesalahan beliau ketika memakan buah yang Allah haramkan, itulah yang menjadikan Allah membekali Nabi Adam yang Allah tidak bekali iblis. Apa yang Allah bekalkan kepada Nabi Adam sebelum Nabi Adam diturunkan dari surga yang termaktub di dalam ayat fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim di dalam surat Al-Baqarah. Adam menerima satu kalimat dari Allah, dari kalimat itulah Nabi Adam diterima taubatnya. Apa yang dititipkan Allah kepada Nabi Adam, apa saku, apa uang saku dalam tanda petik yang Allah berikan kepada Nabi Adam sebelum Nabi Adam diturunkan dari surga menuju kepada belantara dunia, yang dititipkan Allah adalah doa. Apa doanya? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu menunjukkan kepada kita itu bermula dari doa dan berakhir dengan doa. Apa doanya kita kalau kita meninggal dunia? Yang paling kita harapkan orang ketika menjenguk dan melayat kita, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita dimulai dari doa dan diakhiri dengan doa. Tidak patut dan tidak pantas seorang muslim meremehkan doa. Setelah kita memahami ini, mari kita memahami tentang doa kita yang ke-34. Masya Allah ya, sebentar lagi sudah mau selesai ini. Tidak terasa 5 tahun, 4 tahun selesai. Kita akan membaca doa yang ke-34 yang sudah kita sampaikan pada prolognya pada pertemuan 3 minggu yang lalu. Kita sembari membaca doa surat Al-A'raf 89. Bagi yang mendapati di dalam Quran, dibuka surat Al-A'raf 89 atau kita lafadzkan bareng-bareng doanya Nabi Syuaib untuk menjadi panduan untuk kita, dan kita hadirkan hati kita memberikan nyawa pada doa ini. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ini doanya Nabi Syuaib. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nabi Syuaib yang diutus kepada satu wilayah, yaitu wilayah Madian, pada saat ketika semua ikhtiar dakwahnya menembus tembok yang begitu keras, pada saat itulah Nabi Syuaib itu berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berikanlah keputusan yang benar antara kami dengan kaum kami dengan sebaik-baik keputusan, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang memberi sebaik-baik keputusan di dalam kehidupan. Kita akan mempelajari apa hikmah dan apa insight yang kita dapatkan di dalam ayat ini pada pertemuan yang kedua. Bapak dan Ibu harus paham, Nabi Syuaib
sebagaimana saya kemarin sampaikan, Nabi Syuaib itu merupakan nabi yang memiliki gelar istimewa. Apa gelar Nabi Syuaib? Khatibul Anbiya. Nabi Syuaib itu merupakan ahli argumen atau orator terbaik di antara para nabi, karena sesungguhnya Nabi Syuaib itu merupakan nabi yang diberikan kekuatan hujjah, pemilihan diksi, dan yang terbaik di dalam penyusunan kalimat. Itulah Nabi Syuaib. Beliau hidup setelah masa kehidupan Nabi Lut. Nabi Syuaib disebutkan di dalam Al-Quran 11 kali namanya beliau, dan menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Syuaib itu termasuk di antara orang ketika sudah berbicara, kekuatan setiap diksi dan setiap kalimat yang disampaikan Nabi Syuaib di dalam dakwah itu kalimat bijak dan bernas. Artinya Nabi Syuaib tidak hanya sekedar berkata, tapi beliau memiliki public speaking yang luar biasa, sampai Nabi yang memberikan kepada beliau sebuah gelar, yaitu Khatibul Anbiya. Ahli khutbahnya para nabi itu ya Nabi Syuaib. Jadi ibarat kata Pak, kalau kita keluarga sering mengadakan acara, mendatangi calon mantu, biasanya yang kita pilih untuk mewakili kita sebagai pihak yang melamar, biasanya orang yang pandai bicara di antara keluarga kita. Kalau para nabi punya hajat, mungkin yang maju paling depan itu Nabi Syuaib, karena Nabi Syuaib itu Khatibul Anbiya. Ketika Nabi Syuaib itu disebut 11 kali dan memiliki gelar sebagai ahli khutbahnya dan oratornya para nabi, tapi toh kita juga menjumpai dan kita mendapati bahwasanya Nabi Syuaib itu akhirnya mendapati dakwahnya itu sebagaimana menembus ruang yang hampa. Ketika tidak mendapatkan ketika tidak mendapatkan respon positif dari umatnya, sampai akhirnya beliau berdoa dengan doa ini. Mari kita ambil pelajaran di dalam masalah ini. Apa hikmah yang kita temukan dari doanya Nabi Syuaib? Nabi Syuaib itu ngajarkan kepada kita, Pak, jangan dendam. Hanya karena orang yang kita berikan kebaikan dan kita berikan ilmu tidak merespon apa yang kita sampaikan, jangan dendam. Karena Nabi Syuaib tidak dendam kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Syuaib itu menyembah kepada satu pohon dengan kesyirikan, dan dia menyembah kepada Aikah, pohon Aikah. Kaumnya Nabi Syuaib itu melarang orang untuk datang menemui Nabi Syuaib, karena beliau betul-betul diembargo dan diisolasi. Nabi Syuaib itu, kaumnya Nabi Syuaib itu mengurangi timbangan, dan kaumnya Nabi Syuaib itu memberikan pajak yang sangat tinggi tanpa memberikan apapun balasan kepada mereka, kepada rakyatnya ketika memberikan upeti dan pajak. Dan kaumnya Nabi Syuaib itu setiap ada tamu yang lewat melalui daerah mereka selalu dikenakan pajak dengan pajak dan upeti yang tinggi. Itu kaumnya Nabi Syuaib. Tapi yang kita jumpai dan kita dapatkan pelajaran yang pertama yang kita jumpai, Nabi Syuaib itu tidak mengatakan Rabbana adibhum adzaban syadidan. Nabi Syuaib tidak mengatakan di dalam doanya ketika semua jalan dakwah yang sudah dirintis sama beliau bertahun-tahun untuk mengajak umatnya dari kesyirikan ketika menyembah kepada berhala, dan ketika kaumnya itu mereka mengurangi timbangan dengan secara nyata di setiap pasar dan market yang ada di dalam kaum Madian itu, tapi ketika dakwahnya menembus ruang yang kosong, Pak, Nabi Syuaib tidak dendam. Nabi Syuaib tidak memilih diksi, ya Allah siksa mereka dengan siksa yang berat. Tidak. Nabi Syuaib berdoa dengan sebuah diksi yang sangat indah, ya Allah bukakanlah, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan keputusan yang benar. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Kita dan siapapun orang, tidak usah kita lah, siapapun manusia yang berjalan di atas ilmu dan siapapun manusia yang berjalan di atas kebenaran, maka hendaklah mereka itu memiliki sifat basic yang harus dimiliki setiap orang ketika mereka berjalan di atas kebenaran. Dan salah satu sifat karakteristik basic orang yang berjalan di atas kebenaran itu apa? Jangan dendam, Pak. Jangan dendam. Ini nasihat untuk saya juga. Jangan dendam. Makanya Allah paling tidak suka kalau di antara wali-walinya itu ada yang dendam.
Masih ingat kisah yang saya sampaikan tentang Abu Bakar? Saya pernah menyampaikan kisah Abu Bakar ketika Abu Bakar pernah marah kepada siapa? Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah itu kerabatnya Abu Bakar, dari kalangan muhajirin, saudara dekatnya Abu Bakar. Tapi ketika Aisyah dituduh berzina oleh Abdullah bin Ubay, lo kok bisa-bisanya Mistah bin Usasah ikut-ikutan dan mengatakan Aisyah berzina? Kecewa? Kecewa Pak. Marah? Marah Pak. Bagaimanapun Abu Bakar tetap manusia biasa. Marah Abu Bakar. Dan Abu Bakar lalu berkata, demi Allah ya, aku tidak akan pernah memberikan lagi nafkah kepada dirimu, dan aku tunggu kamu nanti di akhirat. Kalimat yang biasanya kita ucapkan kan Pak, kalau kita lagi kecewa sama orang. Demi Allah ya, saya tunggu di pengadilan Allah. Ketika kalimat itu diucapkan sama Abu Bakar, apakah Allah membiarkan kalimat itu? Allah merespon, apakah Allah merespon dan membenarkan kalimat itu keluar dari Abu Bakar, lisannya beliau? Tidak Pak, tidak. Allah menurunkan ayat untuk memberikan special treatment kepada Abu Bakar di dalam surat An-Nur 22. Di dalam surat An-Nur 22, maka Allah menyampaikan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Abu Bakar, hendaklah kamu memberi maaf dan hendaklah kamu berlapang dada. Closingnya Pak, penutupnya ayat itu indah untuk kita. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak senang Allah memaafkan kamu kalau kamu memaafkan orang lain? Makanya sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau ingin mudah diampuni oleh Allah, mudahkanlah dirimu. Mudahkanlah dirimu untuk memaafkan orang. Kenapa Allah memberikan special treatment kepada Abu Bakar? Kenapa Allah tidak biarkan kalimat Abu Bakar itu langsung naik ke langit dan Allah kabulkan? Karena Abu Bakar itu manusia terbaik setelah Rasulullah. Karena Allah tidak ingin di antara wali-walinya Allah itu ternoda hatinya ketika menyimpan nama di dalam dendam sebelum dia meninggal dunia. Allah yang mentreatment, Allah turunkan ayatnya. Lihat Pak, berapa banyak orang yang bersumpah, tapi yang mendapatkan respon dari sumpahnya itu hanyalah Abu Bakar. Abu Bakar langsung itu diperingatkan oleh Allah, dan semenjak diperingatkan oleh Allah di dalam surat An-Nur 22, pada saat itulah Abu Bakar langsung memaafkan Mistah bin Usasah. Bukan hanya memaafkan Pak, tetapi berbuat baik kembali kepada Mistah bin Usasah dan mengatakan, aku cabut sumpahku kepada Mistah bin Usasah dan aku berikan kembali nafkah kepada Mistah bin Usasah, walaupun Mistah bin Usasah menuduh putrinya berzina. Ciri orang yang berjalan di atas kebenaran itu jangan dendam. Dendam itu Pak, tidaklah kembali kepada kita kecuali merusak kita. Besi rusaknya bukan karena ditendang, besi rusaknya bukan karena dipukul. Besi itu rusaknya karena karat. Manusia itu kadang rusak bukan karena dipukul, tapi karena ada di dalam hatinya. Jangan dendam. Ustadz, saya ngasih tahu istri saya ngasih tahu suami saya ngasih tahu anak saya, tapi mereka malah membalikkan perkataan saya dengan perkataan yang menyakitkan. Ada orang yang lebih baik daripada bapak, yang mendapatkan perlakuan lebih buruk daripada bapak. Kalau ada seorang ibu ketika dakwah sama suaminya belum diterima, ada perempuan yang lebih mulia daripada ibu berdakwah kepada orang laki-laki yang lebih buruk daripada suaminya ibu. Jangan dendam. Dendam itu sebagaimana karat ketika merusak besi. Makanya doanya Nabi Syuaib itu indah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
Ya Allah, Engkau lah pemberi keputusan, berilah keputusan yang baik antara kami dengan kaum kami, dan sebaik-baik memberi keputusan hanya Engkau. Apakah kita tidak bisa merasakan getaran cintanya Nabi Syuaib kepada kaumnya, walaupun kaumnya sudah betul-betul memusuhi Nabi Yusuf dan menempatkan Nabi Yusuf public enemy number one. Tapi Nabi Syuaib itu membalasnya dengan perkataan yang indah untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang muslim sebelum kita berdoa dengan doa ini, jangan ada dendam. Ingat-ingat Pak, pahala yang besar bagi orang yang memaafkan. Apa pahala yang besar bagi orang yang memaafkan? Saya sudah pernah sampaikan, tapi sebagai next reminder saya sampaikan. Manusia nanti kalau dikumpulkan di padang mahsyar, maka sesungguhnya nanti tiba-tiba ada panggilan dari para malaikat. Fayunadi munadin, ada panggilan dari para malaikat. Aina haula ajruhu 'ala Allah. Mana orang-orang yang mendapatkan hadiah, tropinya itu langsung dari Allah. Aina haula ajruhu 'ala Allah. Mana orang yang mendapatkan tropi penghargaan pahalanya itu langsung dari Allah dan tidak melalui kami? Siapa Pak menyeruak di antara kerumunan manusia itu, yang menyeruak untuk menyambut panggilan para malaikat itu siapa Pak? Bukan orang yang sholat, bukan orang yang puasa, bukan seorang dai, bukan Pak. Tapi yang menyeruak di antara kerumunan manusia yang berkumpul di padang mahsyar untuk menyambut panggilan malaikat itu, untuk mendapatkan tropi dari Allah langsung dengan pahala yang begitu berat, adalah orang yang ketika di dunia pernah tersakiti, pernah terdolimi, tetapi dia memaafkan. Di tempat khusus itulah penghargaan diberikan oleh Allah secara langsung dan tidak diwakilkan oleh para malaikat. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang memaafkan, dia berbuat baik, pahalanya langsung diserahkan kepada Allah, tidak melalui para malaikat. Dendam itu rusak sebagaimana besi rusak karena karat. Saya sering ngisi para dokter. Pekan lalu pun saya ngisi satu rumah sakit di daerah Solo. Di situ ada para profesor dan para dokter. Saya ngobrol dengan beberapa profesor setelah kajian selesai. Dok, benar nggak yang saya sampaikan? Yang mana Ustadz? Dendam itu merusak kesehatan kita secara fisik. Betul Ustaz. Dendam itu Pak menjadikan darah kita, pankreas kita, lambung kita, ginjal kita, semua terkena dampaknya. Makanya indahnya perkataan dari Nabi Syuaib, tidak ada dendam. Apa doanya Nabi Muhammad ketika kaum Taif melempari beliau? Beliau nggak dendam Pak. Dan ini yang paling susah. Hari ini tuh kalau guru sudah nggak senang sama orang, dendamnya tuh kelihatan di majelis. Makanya doanya Nabi Muhammad apa? Allahumma fir li qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ini dia nggak ngerti, diampunilah kaumku ini. Makanya kehidupan rumah tangga itu pun jangan sampai ada dendam. Kalaulah Nabi Syuaib berhadapan dengan kaum yang jelas-jelas sangat memusuhi beliau pun ternyata beliau tidak dendam, kita pun yakin tetangga kita, orang yang pernah kita temui, orang yang pernah berjumpa dengan kita, orang yang pernah berinteraksi dengan kita, saya yakin mereka tidak sejahat kaumnya Nabi Syuaib, yang menjadikan kita pun harus belajar untuk memaafkan. Dakwah itu tidak menerima dendam. Dan kita harus ingat, di antara perkataan para psikolog barat, walaupun ini sudah expired ya sebenarnya, kalau dalam Islam sudah lama disampaikan, 80% penyakit fisik itu 80% penyakit fisik itu karena emosi yang tidak terselesaikan. Dan apa emosi yang tidak terselesaikan yang paling banyak merusak kehidupan hati manusia? Benci dan dendam. Ya. Makanya itu yang menjadikan kita paham. Maka insight yang kita dapatkan berikutnya dari kisahnya Nabi Syuaib itu apa? Penuntut ilmu tidak boleh dendam. Seorang dai tidak boleh dendam. Boleh kita kecewa, Pak.
Namanya kecewa tetap boleh, namanya kita manusia biasa. Kadang kita dibenci sama orang yang tidak kita tahu alasan kita dibenci itu pun apa. Sedih boleh, tidak terima boleh, tapi semoga kita bisa menetralisir hati kita dan kita tidak dendam. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sudah dan? Kita lanjutkan. Poin berikutnya, apa yang kita jumpai dari doanya Nabi Syuaib pada waktu setelah habis sholat isya sebentar. Barakallahu fikum, ini dapat saya sampaikan. Semoga Allah merawat hati kita dan tidak membiarkan dendam ini menguasai hati dan jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sebentar. Jadi setelah kita memahami doa yang begitu indah terlantun dari lisan Nabi Syuaib ketika beliau berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, memahamkan kepada kita bahwasanya setiap pelaku kebenaran, setiap orang yang duduk di taman-taman ilmu, hendaklah mereka adalah orang yang senantiasa mampu menetralisir dirinya dari kebencian. Ini sekaligus pula menjadi teguran untuk saya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa harus memahami betul, sesungguhnya dendam itu yang terkadang bisa merusak kebaikan dan kualitas kehidupan kita, dan sesungguhnya dendam itulah yang terkadang bisa menjadikan kita begitu sulit dan begitu berat untuk dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, karena kita senantiasa menyimpan dendam, luka di dalam perjalanan hidup kita. Kadang-kadang orang itu menyakiti kita, maka sesungguhnya kita itu memiliki dua pilihan. Bisa jadi ketika dia datang untuk menyakiti kita, membuat kita semakin tenggelam dan semakin terkubur. Tapi bisa jadi ada pilihan yang kedua. Terkadang setiap rasa sakit yang kita temukan ketika orang berbuat kejahatan dalam kehidupan kita justru menjadikan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Maka pilihlah jalan takdir yang terbaik ketika ada orang yang menyakiti kita. Jangan sampai akhirnya kita pun rusak disebabkan karena kita tidak mampu menetralisir diri kita hanya ketika orang tidak bersikap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya jadi teringat ada seorang ulama namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Ya Rabb. Ada seorang ulama Pak namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau itu ketika waktu masih kecil, beliau itu sangat susah untuk menghafal dan sangat susah untuk belajar. Ketika beliau sangat sulit untuk belajar dan begitu sangat sulit untuk memahami, menghafal gitu, maka beliau punya seorang ulama, memiliki seorang guru dan sekaligus paman, kalau tidak salah namanya Imam Muzanni. Maka Imam Muzanni itu pernah berkata kepada beliau, anak semacam dirimu tidak akan punya bakat jadi ulama. Kalimat itu menohok kepada hatinya Abu Ja'far At-Tahawi kecil yang masih belia. Tapi dari kalimat itu akhirnya beliau terus berusaha dan keluar dari lingkaran kelemahannya dan keluar dari lingkaran kebodohannya, dan akhirnya beliau menjadi ulama besar. Maka beliau pernah mengucapkan satu kalimat, kalaulah pamanku masih hidup hari ini, maka beliau harusnya membayar sumpahnya ketika beliau bersumpah bahwasanya anak semacam diriku tidak bisa menjadi ulama dan Allah takdirkan aku bisa menjadi ulama. Makanya beliau memiliki sebuah kitab monumental yang menjadi warisan peninggalan ilmunya Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu Aqidah Tahawiyah. Itu merupakan salu kitab yang disusun sama seorang ulama yang waktu kecil pernah dibuli dan disakiti, tetapi dia bangkit dan akhirnya menjadi ulama besar. Imam Az-Zahabi, kalau bapak dan ibu sering membaca kitab pasti kenal dengan seorang ulama yang bernama Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu menjadi ulama pun juga sama, karena sering dikomentari dengan komentar pedas, tulisanmu kayak ulama, tapi dengan maksud untuk menyindir. Tapi dari kalimat itulah akhirnya dia jadi ulama. Jadi disitulah kita akhirnya paham, terkadang orang
Allah hadirkan untuk kita, untuk menyakiti kita, supaya kita bisa keluar dari zona yang selama ini kita sering melakukan kesalahan, supaya kita bisa berubah menjadi yang lebih baik. Sekali lagi, orang yang menyakiti kita memberikan kita dua pilihan. Apa yang dia lakukan menguburkan kita, atau apa yang dia lakukan menjadikan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi disitulah kita memahami Nabi Syuaib mengajarkan kepada kita tidak ada dendam kalau kita menjadi orang yang menyampaikan kalimat kebenaran ketika kita merangkai jalan dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita pelajari dari doanya Nabi Yusuf, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang kedua yang kita dapatkan dan kita jumpai, kita harus paham dakwah itu kayak menanam benih, Pak, yang kita tidak pernah tahu kapan benih itu akan tumbuh, dan bisa jadi kita tidak pernah menemukan hasil dari apa yang kita tanam kecuali nanti ketika kita di surga. Nabi Syuaib tidak berjumpa tunas dari dakwah yang beliau semai, yang beliau tanam sepanjang hidupnya. Karena apa? Karena kaumnya itu akhirnya disiksa oleh Allah dengan awan yang begitu panas, dan akhirnya Allah lumat mereka, dan Allah tidak sisakan kaumnya kecuali hanyalah sedikit yang menjadi pengikutnya Nabi Syuaib. Tapi kita di situ akhirnya belajar dakwah pun sama, Pak. Dakwah itu kayak menanam benih yang kita tidak pernah tahu kapan benih itu akan tumbuh. Sama kalau kita mendakwai keluarga kita, mendakwai keluarga itu harus dengan sabar, karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu kapan dakwah kita kepada keluarga dan kapan dakwah kita kepada orang di sekitar kita itu menemukan tunasnya dan memberi kebaikan di dalam kehidupan kita. Sudah sering saya sampaikan, Pak, berapa banyak seorang bapak dakwah kepada anaknya hari ini ditolak, besok ditolak, lusa ditolak, pekan depan ditolak, tahun depan ditolak, sepanjang hidup ditolak. Tapi setelah bapaknya meninggal dunia, lalu dibungkus dengan kafan, lalu diantar ke peristirahatan di dalam liang kuburnya, tidak lama setelah itu, setengah tahun, tiba-tiba sang anak mendapatkan hidayah, dan akhirnya anaknya bisa menjadi baik dan sholat, bukan ketika bapaknya masih hidup, tapi justru ketika bapaknya telah meninggal dunia. Padahal itu yang diminta bapaknya sepanjang hidup. Tidak kita pernah tahu, Pak, dakwah kita itu kapan diterima sama keluarga kita. Saya pernah berjumpa dengan seorang anak muda, separuh badannya bertato. Saya tanya, kapan mulai hijrah, Mas? Sudah sekian bulan, sekian waktu. Lalu saya tanya, apa yang menjadikan antum akhirnya hijrah? Bapak tahu alasannya apa? Dia akhirnya hijrah itu karena dia ketika ibunya meninggal dunia dan beliau memandikan. Dan ketika memandikan tergetar itu, seluruh badannya bergetar. Dan dia biasanya memanggil mamahnya selalu direspon. Tapi pada saat ketika ibunya meninggal dunia, dia mengatakan, "Mah, mah." Dan pada saat ketika ibunya diam, tidak sama sekali merespon panggilan beliau, pada saat itulah dia tersadar. Nangis, ambruk, gemeter badannya, lemes sampai ibunya dikuburkan. Dan ketika ibunya dikuburkan, disitulah dia akhirnya belajar, ngaji, taklim. Salah satunya hadir di kajian saya. Yang mana permintaan ibunya ketika hidup itu salah satunya, ngaji loh nak sama Ustadz Umar. Tapi nggak pernah direspon. Kapan dia respon? Ibunya sudah wafat, Pak, baru ngaji. Makanya dia ngomong, Ustadz tahu, ibu saya tuh selalu bilang ke saya, mbok ngaji senelona, ada Ustadz namanya Ustadz Umar Mita ngaji. Saya nggak pernah dengerin Ustadz, tapi justru saya merespon permintaan ibu ketika beliau sudah wafat. Kita, Pak, belajar dari kisah-kisah ini sebagaimana kita belajar dari Syuaib. Dakwah itu kayak nanam benih, dan kita hanya petani yang tidak pernah tahu kapan hasil panennya kita diberikan oleh Allah.
Kita pun sama Pak, kalaupun kita dakwai anak kita, kita pun juga tidak pernah tahu di antara anak kita itu nanti manakah yang betul-betul memberi manfaat untuk kita. Kita pun tidak tahu. Tapi tetap dakwai anak yang terbaik. Bisa jadi di antara 7 anak kita nanti 5 yang akhirnya menjadi hambanya Allah. Tapi bisa jadi 7-7-nya menjadi hambanya Allah. Bisa jadi 8-8-nya hambanya Allah yang solih dan baik. Tapi bisa jadi yang pernah kita dapatkan sebagaimana kisahnya Nabi Yakub mendakwai 12 anaknya, 10 anaknya pernah terjatuh dalam kesalahan, membuang Yusuf ketika membunuh Yusuf, tapi dalam perjalanan waktu ketika tidak pernah berhenti berdoa di dalam doanya, innama ashku bathi wa husni ilallah, 10 anaknya akhirnya bertaubat. Dan akhirnya Nabi Yusuf bisa memaafkan saudara-saudaranya tanpa dendam. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada dendam untuk kalian. Itu ucapan Nabi Yusuf kepada 10 saudaranya. Para nabi itu musuhnya banyak, tapi dendamnya tidak ada. Makanya Nabi Yusuf pun tidak mengatakan kepada 10 saudaranya setelah 10 saudaranya tahu kalau ternyata Perdana Menteri Mesir itu adalah Yusuf yang mereka buang. Ucapannya apa Yusuf? Tidak ada dendam untuk kalian. Tapi akhirnya 10 anaknya Nabi Yusuf itu akhirnya menyadari kesalahannya dan bertaubat. Itulah dakwah Pak. Dakwah itu tidak pernah dibangun di atas kebencian. Dan kalau ada di antara kita kalau dakwah kok belum diterima, bukan yang salah yang mendengar, mungkin kita yang kurang maksimal di dalam memaksimalkan setiap dakwah kita. Saya ambilkan contoh perusahaan iklan Pak. Perusahaan iklan ketika dia melemparkan satu iklan 1 menit, 1 produk, ternyata gagal viral dan ternyata iklan itu tidak diterima lapisan masyarakat dan berlalu begitu saja tanpa mendapatkan engagement yang tinggi dari masyarakat. Pernah nggak perusahaan iklan lalu mengomentari masyarakat, dasar masyarakat bodoh, goblok, iklan dibuat dengan miliaran malah tidak pernah viral? Tidak pernah Pak. Perusahaan iklan langsung duduk rapat dengan direksinya dan berkata, kenapa iklan kita biayanya sudah 1 miliar tapi tidak viral di customer? Perusahaan iklan tidak pernah menyalahkan masyarakat, tetapi perusahaan iklan menyalahkan internalnya mereka sendiri. Dakwah pun sama. Hari ini kalau mengkambing hitamkan orang gampang. Contoh, orang tua anaknya marah sama dia langsung ngomong durhaka, gampang, selesai Pak, enak. Nanti anak kita terbebani dengan kalimat durhaka di sepanjang hidup. Padahal kita tanpa sadar, kamu yakin kamu tidak durhaka sama anak sebelum anakmu durhaka kepadamu hari ini? Ingat loh, kehidupan kita itu selalu terkait dan tersambung dan tidak ada yang terputus, karena hidup itu lebih daripada halaman setiap buku. Halaman 18 yang kita baca itu tidak pernah lepas dari halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai hadirnya halaman 18. Tidak mungkin dong tiba-tiba Bapak membaca buku halaman 20 1 sampai 19 nggak ada kaitannya dengan halaman 20. Tidak mungkin. Sama Bu, kita ini jangan mudah nyalahin orang, jangan mudah nyalahin masyarakat. Bodoh, memang kebanyakan manusia tidak tahu, atau jangan-jangan kita sedang bersembunyi di balik kata-kata itu yang sebenarnya kita pun lagi bermasalah di dalam dakwah kita. Mungkin kalimatnya tidak maksimal, mungkin penyampaiannya tidak menggugah hati, mungkin suaranya tidak bagus dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya yang kita jumpai adalah bahwasanya dakwah itu kayak menanam benih, tapi tidak pernah kita menyalah-nyalahkan ketika belum maksimal, tapi tetap berikan kebaikan dakwah itu. Karena bisa jadi besok mendakwahi istri, hari ini belum, mungkin besok belum, mungkin lusa. Mendakwai suami pun sama, dan kita tidak pernah tahu arah mata angin hidayah kapan menerpa dan menyapa kepada orang yang kita cintai. Makanya kita akhirnya mengerti, janganlah lambatnya satu hidayah
yang mengenai kepada satu orang menyebabkan kita sudah membencinya hanya karena lambatnya hidayah menyapa kepada hatinya. Ya. Karena apa? Tidak boleh mengukur ukuran sepatu orang dengan ukuran kaki kita. Kenapa Bapak bisa tahu kebenaran? Mungkin Bapak keluarganya baik, keluarganya tidak abangan, bapaknya baik, ibunya baik, nggak pernah terlibat masalah ekonomi, tidak pernah terlibat masalah finansial. Akhirnya ketika Bapak hidup dari satu keluarga yang hangat, jadilah Bapak orang yang begitu mudah menerima setiap nasihat. Tapi tidak semuanya kayak keluarga kita, Pak. Ada teman kita bercanda di depan kita, tapi menyimpan luka yang panjang ketika bapaknya dulu mungkin pernah selingkuh dan meninggalkan ibunya. Ibunya saking beratnya finansial tidak bersiap untuk mendidik anaknya. Keluarganya abangan. Lalu kita tiba-tiba ketika dakwah itu lambat menyapa hidayah kepadanya, lalu kita membencinya. Makanya di dalam Islam ada kata wala wal barok, tapi walaknya itu didahulukan, Pak. Karena apa? Karena setiap orang yang beriman punya hak untuk dicintai, dan setiap manusia pun punya hak untuk dicintai. Makanya akhirnya berdakwalah setiap waktu, Pak, apalagi sama anak, terutama kalau Bapak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki terus dakwahi setiap waktu, tetapi menjaga jeda itu juga penting. Tapi dakwahnya kepada keluarga itu tidak boleh cuti dan tidak boleh jeda, tapi mengatur waktunya itu boleh diatur supaya tidak menciptakan rasa bosan. Kalau bahasanya Imam Nawawi, al-iktisadu fit ta'ah. Kalau bahasanya Imam Nawawi apa? Sederhana, ketika memberikan nasihat ketaatan itu jangan terlalu terus menerus, tapi mendakwainya itu terus, tapi mendakwainya itu harus konsisten sampai di antara kita meninggal salah satunya. Bapak kalau punya anak laki-laki itu miliknya Bapak 100%, walaupun dia punya istri 4, apalagi cuma istri 1. Maka mendakwainya setiap waktu. Kenapa? Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Makanya dalam Islam, Pak, hubungan anak dan bapak menahan hukum kisos. Kalau dalam bahasa fikihnya, al-ubuwatu tamna'ul kisos, hubungan bapak dan anak itu bisa menggugurkan hukum kisos dalam Islam. Saking begitu besarnya kehidupan anak dimiliki sama ibu dan bapaknya. Artinya perspektif yang kita kaitkan dengan kisahnya Nabi Syuaib itu apa? Dakwain keluarga itu terus menerus, setiap saat, setiap waktu. Anak kita sudah SMA tetap, Pak, ditelepon sholat, ya besok sholat. Dan sesungguhnya itu merupakan basic kewajiban yang tidak pernah meranggas dan tidak pernah gugur selama-lamanya. Saya kalau boleh cerita dikit, insya Allah tidak apa-apa karena ibu saya sudah meninggal dunia. Ibu saya, Pak, nelpon saya hampir tiap hari, setiap subuh, setiap hari. Padahal ketika saya dulu tinggal di Pamulang, sebelum saya akhirnya memutuskan pindah ke Bekasi, entah karena kebaikan atau hal yang lain saya tidak tahu, saya akhirnya pindah ke Bekasi. Ketika saya tinggal di Pamulang, Pak, setiap hari saya kajian subuh kecuali hari Senin. Jadi setiap hari itu ada kajian subuh karena saya tinggal hanya kira-kira 50 meter dari masjid komplek, masjid besar, masjid Jami. Setiap hari saya menyampaikan tafsir hadis, tapi ibu saya selalu nelpon tiap subuh. Saya pernah ngomong, Bu, ngapunten, maaf, ndak usah telepon terus, kasihan ibu kalau pagi-pagi repot harus nelponin saya insya Allah bangun karena saya ada kajian subuh kecuali hari Senin. Terima kasih banget ditelepon, Bu.
tapi saya takut khawatirnya merepotkan ibu. Apa jawabannya? Saya masih ingat sekali jawaban ibu. Entah ibu dapat dari ustadz atau kiai, saya tidak tahu, tapi saya belajar dari kalimat itu. Apa kalimat ibu? Nang, kamu bangun atau tidak bangun itu urusan kamu dengan Allah. Bahasa Jawanya, nang, kowe tangi ora tangi itu urusanmu sama Allah, tapi kewajiban ibu membangunkan kamu setiap panggilan Allah datang. Dan itu dilakukan beliau. Hari Ahad subuh saya masih ditelepon. Ahad malam beliau terkena serangan jantung, meninggal dunia Senin dini hari. Ini pelajaran yang kita dapatkan apa? Nabi Syuaib, dakwah itu sampai last minute kehidupan kita. Punya anak laki-laki itu kebanggaan, Pak, tapi tanggung jawabnya besar. Bangunin anak sholat subuh, gendong, bawa ke masjid. Mungkin dia tidur di sajadah masjid, tetap kewajiban kita, Pak. Makanya nanti kalau kita nikahkan putra kita, kalau saya, Pak, boleh ikut boleh enggak, kalau saya akan ngomong sama calon istrinya, maaf ya nak, walaupun nanti sudah nikah sama kamu, tetap izinkan Abi ya, nelpon anaknya Abi untuk ngasih tahu kewajibannya. Salah satunya kewajibannya yang baik kepada dirimu, karena itu yang dibutuhkan. Dakwah itu nanam benih, terus ditanam, dan bisa jadi kita nanti mendapatkannya kapan? Ya setelah kita meninggal dunia. Makanya bisa jadi akhirnya anggota keluarga kita itu nanti mendapatkan kabar gembira dengan perubahan kita. Ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal, dia akan lapor kepada keluarga kita yang lebih dulu meninggal dunia. Oh, fulan sekarang sudah taat, fulan sekarang sudah solih, walaupun sebelumnya ketika ibunya belum meninggal, anak itu belum solih. Karena kita paham ya Pak, orang kalau di dalam kubur itu reuni kecil antara anggota keluarganya, antara keluarga yang baru datang dengan anggota keluarga yang sudah lama meninggal dunia, ketemu dengan satu syarat, ketika sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Dan kenapa ketemu? Dalam riwayat Muslim, mereka mengupdate berita tentang keluarganya yang mereka terputus semenjak mereka meninggal dunia. Cara mereka mengupdate dari keluarga yang baru saja meninggal, yang baru datang ke alam barzakh, ketika sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Salah satunya ditanya, gimana anakku? Oh, sekarang sudah solih. Bisa jadi itu terjadi. Inilah yang menjadikan kita akhirnya, poin yang kedua, janganlah lambatnya hidayah yang datang kepada seseorang itu menjadikan kita akhirnya bosan dan trauma dengan dakwah. Karena sesungguhnya mendakwahi itu perjalanan panjang, dan ini merupakan perjalanan yang paling berat, Pak. Perjalanan paling berat itu senantiasa menyampaikan kebenaran kepada keluarga kita setiap waktu dan setiap saatnya. Tapi mari belajarlah dari konsepnya dakwah para nabi. Dakwah itu tugas seumur hidup tanpa ada cuti dan tanpa ada jeda, setiap saatnya. Dan saya sampaikan paling penting nomor 2, jangan suka-suka nyalahin umat hanya gara-gara dakwahnya kita belum diterima sama mereka. Mungkin yang salah bukan mereka, kita yang kurang persiapan di dalam berdakwah, kita yang kurang memberikan solusi atas masalah yang mereka jumpai, kita yang kurang ketika kita kurang mencintai dan minus mencintai mereka. Ya paling gampang itu ya nyalahin, paling gampang, salah kalian itu, salah besar, berada dalam kesesatan nyata. Nah, itu kalimat paling simpel dan paling prematur yang bisa diucapkan orang. Tapi indahnya perkataan para nabi itu adalah mereka tetap berdakwah walaupun mereka mendapatkan kebencian mengakar pada kehidupan mereka, membenci para nabi. Yang kedua yang kita dapatkan itu adalah sesungguhnya kita menjumpai Nabi Syuaib itu luar biasa.
lambatnya perjalanan hidayah tidak boleh menjadikan kita putus asa, dan lambatnya satu perjalanan dakwah menjadikan kita tidak membenci orang yang belum menerima dakwah kita. Daerah Madian, Pak, itu sekarang masuk kepada wilayah geografi negara Yordania, Pak, dan Yordan sekarang itu mayoritas penduduknya muslim, Pak. Artinya dakwahnya Nabi Syuaib tidak gagal. Dakwahnya Nabi Syuaib itu hanya dipending kemenangannya oleh Allah, dan tidak diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Syuaib ketika hidup. Kenapa Allah terkadang mempending hidayah untuk orang yang kita cintai, ya Ustaz? Ya supaya kita banyak berdoa dan doa kita mustajab, kan Pak, kalau kita bersabar. Coba kalau kita semua anggota keluarga kita semuanya sudah baik, malah kadang kita nanti lupa berdoa sama Allah. Bapak punya anaknya hafal 30 juz, orangnya lembut sama bapak, sopan sekali, tabungannya 30 miliar, Pak, sekali gesek 30 juta. Ketika proposal Al-Falah minta lift, dikasih 3 lift sama anak kita. Apa yang terjadi kalau kayak gitu, Pak? Malah nanti kita bisa jadi sombong dan akhirnya lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kadang-kadang kita dakwah belum diterima sama keluarga kita karena sesungguhnya Allah masih memberi harapan kepada kita supaya banyak berdoa. Itu yang kedua. Apa yang ketiga? Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang ketiga, pekan depan insyaallah. Nah, sabar, hati-hati, belajar doa itu tidak usah buru-buru. Ini yang mungkin bisa kita sharing pada kesempatan hari ini. Berarti hari ini ada berapa tadabbur, Pak? 1, apa? Jangan ada dendam. Yang kedua apa? Dakwah itu memberi kesabaran, dan lambatnya perjalanan hidayah kepada orang tidak menjadikan kita berputus asa untuk senantiasa berdakwah. Karena dakwah itu sebagaimana menanam benih. Hanya saja bedanya kita dengan petani. Petani bisa memprediksi kapan mereka panen, tapi kalau dakwah tidak bisa kita prediksi kapan kita bisa panen, karena dakwah itu berkaitan hati, dan pemilik tunggal serta mutlak hati manusia itu miliknya Allah. Barakallahu fik. Semoga Allah berikan kepada kita hati yang bersih, hati yang tidak menyimpan dendam. Amin insyaallah. Ini yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Tidak apa-apa kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, jangan dipaksakan bertanya, karena itu bid'ah dalam pertanyaan. Alhamdulillah, ada sesi tanya jawab. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Di belakang jauh banget ya. Gimana kalau maju ke depan supaya pakai mic? Maju ke depan, Bapak. Ya. Pakai mic supaya yang di rumah bisa mendengarkan. Ya. Silakan Bapak, kedengaran Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin bertanya, Pak Ustadz. Tadi di awal tausiah, Pak Ustadz menceritakan tentang kisah Nabi Adam yang diusir dari surga dan iblis, ya, dengan iblis. Tapi Nabi Adam bertaubat sedangkan iblis tidak, sehingga ada keberkahan dari Nabi Adam. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Ustadz. Iblis juga kan diusir ya dari surga, diusir ke bumi, entah ke neraka. Penjelasannya saya belum paham kemana. Nah, pertanyaan saya, yang diusir duluan itu siapa, Pak Ustadz? Kan yang Adam, ketika Adam disembah, diciptakan, lalu iblis disuruh untuk bersujud, dia adalah yang satu-satunya menolak ciptaan Allah yang menolak untuk bersujud kepada Adam. Nah, ketika itu mungkin iblis yang diusir oleh Allah dari surga. Nah, ketika itu iblis kan bilang, dia minta untuk
tenggang waktu ya, minta untuk diberi tenggang waktu lah. Saya nggak ngerti tenggang waktunya itu seperti apa yang dimaksud itu, sampai hari kiamat nanti. Nah, ketika Nabi Adam itu masih di surga dengan Hawa, pertanyaan saya, ketika iblis sudah diusir itu, siapa yang membisikkan Nabi Adam itu, Siti Hawa, untuk mendekati buah yang dilarang itu atau buah khuldi itu, Pak Ustadz? Jadi kurang lebihnya begitu, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bapak yang semoga Allah rahmati, yang pertama, iblis itu diturunkan pertama kali sebelum Nabi Adam. Saya jawab singkat dulu karena ini cukup panjang, Pak. Di mana diturunkan iblis itu? Diturunkan di atas lautan, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, wa kana arsyuhu 'alal ma', sesungguhnya kerajaan iblis itu di atas air. Makanya kalau kita mendapati fenomena-fenomena aneh di lautan dan samudra, maka kita boleh mengkorelasikan secara tidak langsung apakah itu ada kaitannya dengan kerajaan iblis. Mungkin, tapi kita tidak boleh menebaknya secara pasti karena itu merupakan perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Oh, saya tahu Ustaz, di mana? Segitiga Bermuda. Enggak, jangan kebanyakan baca yang tidak ada literasinya. Oh, saya tahu Ustaz, di mana? Pantai Selatan. Nah, terlalu banyak kisah klenik yang kamu baca. Maka kita mengembalikan itu dalam proses bahwasanya itu kerajaannya di atas air. Tempatnya di mana? Tidak penting. Itu termasuk dalam kategori ilmu apa? Imam Qurtubi, ilmuhu la yanfa' wa jahluhu la yadur. Kamu tahu tidak terlalu bermanfaat, kamu tidak tahu pun tidak membahayakan. Kita kalau tidak tahu, Pak, kerajaan iblis di mana, kira-kira bahaya nggak untuk kita? Enggak. Tahu pun nggak penting juga untuk kita. Ya, makanya ada satu ulama dulu pernah ditanya begini, iblis itu nikah nggak? Nikah, karena dia punya anak. Iblis itu kawin nggak? Kawin, karena dia punya anak. Siapa nama makhluk yang dinikahi sama iblis? Maka ulama itu menjawab, saya tidak tahu, karena pada saat dia nikah saya tidak diundang. itu bercandanya para ulama begitu. Tapi yang jelas iblis diturunkan dan membangun kerajaannya di atas air. Nabi Adam diturunkan setelahnya. Nabi Adam diturunkan setelahnya itu Nabi Adam diturunkan di daratan Hindia, karena sebagian kata para ulama, ya, di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Makanya diambil dari kata jiddatun, itu diambil dari bahasa Arab Jeddah. Jeddah itu apa, Pak? Nenek. Karena sebagian ahli tarikh, ahli sejarah itu mengatakan sesungguhnya Hawa diturunkan di Jeddah, dan Nabi Adam dan Hawa diturunkan tidak, mereka diturunkan bareng tapi tidak dalam posisi yang sama, dipisahkan. Selama berapa tahun? Imam Ibnu Katsir mengatakan 200 tahun. Dan itu sebagian ulama mengambil sebuah pelajaran penting, kemaksiatan itu bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai. Sekarang pertanyaannya, kalau iblis diturunkan lalu setelahnya itu Adam, pertanyaannya, terus siapa yang menggoda Adam ketika mendekati buah yang dilarang oleh Allah? Imam Qurtubi, Pak, menjelaskan ini, bahwasanya pada saat itu iblis yang menggoda Adam. Maka iblis itu menggoda Adam melalui satu binatang yang masuk ke dalam surga. Sebagian ahli tafsir itu mengatakan pada saat itu iblis masuk dalam bentuk ular, lalu akhirnya menggoda Adam untuk memakan buah itu dan membisikkan kepada Adam bahwasanya buah itu memberikan kekekalan. Tapi sesungguhnya di situ kita mendapati bahwasanya seluruh ahli tafsir sepakat bahwasanya yang menjadikan Adam tergelincir itu untuk memakan buah yang diharamkan oleh Allah itu adalah iblis. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana iblis ketika bisa masuk ke dalam surga pada saat itu, karena pada saat itu Allah masih menjadikan takdir itu berjalan.
Imam Qurtubi itu mengatakan bahwasanya iblis datang dalam bentuk ular yang pada saat itu masih bisa memiliki kaki. Lalu pada saat itulah dia membisikkan kepada Adam. Sebagian ahli tafsir mengatakan dengan ragam tafsir yang berbeda-beda. Tapi setelah kejadian Adam dikeluarkan, semenjak saat itulah pintu surga tertutup rapat untuk iblis. Karena iblis sudah diharamkan selama-lamanya setelah peristiwa keluarnya Nabi Adam untuk tidak bisa mendekati surga. Makanya dia mendapatkan sifat ar-rajim, terlaknat. Laknat itu apa? Jauh dari rahmatnya Allah. Puncak rahmatnya Allah itu surga. Kalau Nabi Adam tidak diharamkan dari surga. Hukumannya hanyalah temporer. Dia dikeluarkan sebentar dari surga tetapi untuk kembali. Ada satu perkataan bagus dari Imam Ibnu Qayyim. Kalau tidak salah Imam Ibnu Qayyim atau Ibnu Jauzi, maaf kalau saya salah. Nabi Adam itu mengajarkan kita bahwasanya kita harus pulang kembali ke kampung halaman, yaitu surga. Sama dengan keledai. Keledai itu pun sama, mengajarkan kita untuk kembali pulang ke kampung halaman kita. Karena apa? Keledai itu, Pak, merupakan binatang yang sejatinya binatang ini banyak sekali sifat jeleknya yang disebut oleh Allah. Salah satunya suaranya itu suara jelek, makanya janganlah bersuara kayak suara keledai. Tapi keledai itu memiliki kelebihan, Pak. Apa kelebihannya keledai? Keledai itu kalau kita tarik dari kandangnya, kita ajak jauh gitu, kemana-mana, muter berapa kali, keledai itu selalu mampu untuk menghafal berapa kali belok untuk balik lagi ke kandangnya. Itu keledai. Kayak kucing, Pak. Kucing itu dibawa ke tempat yang jauh, dia bisa balik. Saya pernah punya pengalaman sama ibu saya. Nang, itu kucingnya udah terlalu banyak, yang satu tolong ditaruh di pasar aja. Bu, siap Bu? Saya bawa Pak sepeda kucingnya ke pasar, saya taruh di pasar. Cek. Setelah mau pulang ketemu teman, ngobrol ke rumahnya, ngobrol sebentar, setelah itu pulang. Ibu saya nanya, kucingnya udah dibuang di pasar? Udah, tuh kucingnya sudah balik Pak, padahal saya belum nyampe. Itu kucing, Pak. Lah, Imam Ibnu Jauzi itu bagus banget. Nabi Adam itu mengajarkan kita untuk selalu bisa pulang ke kampung halaman. Keledai pun ngajarin kita supaya bisa pulang ke kandang kita. Makanya kalau ada orang mukmin kok tidak bisa balik ke kampung halaman, dia tidak lebih buruk daripada keledai. Tapi disitulah kita paham, semenjak dikeluarkannya Nabi Adam, semenjak saat itulah Allah menutup rapat surga. Bukan hanya surga, bahkan pintu-pintu langit pun ditutup oleh Allah. Makanya kalau ada peristiwa meteor, maka sesungguhnya itu adalah rujuman lisyayatin. Itu merupakan rajam, yaitu pelompar yang dilemparkan kepada setan yang mencuri berita di langit. Tapi sebelum Nabi Adam dikeluarkan dari surga, maka sesungguhnya takdir itu Allah berikan bahwasanya iblis dibiarkan oleh Allah naik untuk menggoda Nabi Adam. Dan sebagian ahli tafsir itu mengatakan dalam bentuk ular. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami, Bapak? Tapi semenjak keluarnya Nabi Adam tertutup rapat. Bukan hanya surga, bahkan iblis pun tidak bisa mendekati langit. Iblis itu tidak bisa mendatangi langit. Bahkan untuk mencuri berita-berita langit pun dia tidak akan pernah bisa. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul bahwasanya itulah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Itulah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Salah satunya ada di dalam kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Mungkin kita tidak usah bertanya langsung, ularnya gede atau kecil, Ustaz? Anaconda atau ular piton, Ustaz? Nah, enggak kita tahu. Ilmuhu la yanfa wa jaluhu la yadur. Kita tahu pun tidak terlalu bermanfaat, kita pun tidak tahu tidak membahayakan kalau sudah kayak gitu. Bisa dipahami, Bapak? Insyaallah. Saya kira beliau pertanyaannya mewakili 23 pertanyaan yang lainnya. Marilah kita pulang, Pak. Masya Allah, malam-malam tidak tepat juga ngaji malam-malam itu. Mari kita pulang, karena Nabi tidak pernah taklim habis isya terlalu lama. Ini aja sudah terlalu lama kan.
Bahaiban. Makanya semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Nanti kita lanjutkan pekan depan. Saya ada safar kayak tidak ada, insya Allah. Berarti kita masih lanjutkan insight yang kita dapatkan dari doanya Nabi tercinta, Nabi Syuaib, Khatibul Anbiya, satu-satunya Nabi yang diberikan status oleh baginda Nabi, oratornya para Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.